Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersama berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini. Salawat salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan jamaah salat zuhur di kajian Rabu pada hari ini, kita tidak membahas tentang review film ya, Ustaz Agus ya, karena saya juga belum nonton filmnya ya, dan ini dikasih tema oleh beliau. Saya sempat browsing filmnya dan gak nonton juga gitu ya. Jadi ala kulli hal kita akan membahas tentang tema keluarga. Setelah beberapa bulan yang lalu bersama saya, mungkin masih ada yang ingat, kita pernah membahas tentang generation strawberry generation. Bagaimana anak-anak yang zuriatan di Alfan, anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah itu kita kemarin belajar bagaimana berawal dari rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang retak. Maka apabila kita bahas kemarin tentang generasi strawberry, penyebabnya adalah keluarga yang berantakan, maka kita pada hari ini akan sedikit membahas tentang mewaspadai keretakan dalam rumah tangga. Kalau ilustrasi flyernya itu ada kapal yang sudah mulai oleng, maka kita ibaratkan kita sekarang mewaspadai tanda-tanda kapal mulai karam. Ya, jadi kita akan mewaspadai tanda-tanda kapal mulai karam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai awalan bahwa rumah tangga adalah sebuah ibadah yang sangat panjang. Para ulama menjelaskan salah satu ibadah yang panjang adalah ibadah bernama rumah tangga. Oleh karena itu namanya ibadah yang sangat panjang. Kenapa panjang? Karena rumah tangga ini yang kita harapkan adalah rumah tangga yang berakhir kita bersama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah visi keluarga muslim. Visi keluarga muslim adalah bagaimana kita tidak hanya berkumpul di dunianya Allah, tapi kelak kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul bersama orang yang kita cintai di surganya Allah. Maka oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwa rumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Maka dikarenakan ibadah yang panjang, maka kita perlu kembali meluruskan niat kita dalam berkeluarga. Maka niat kita haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang niat berkeluarga, berumah tangga mungkin hanya karena faktor paras atau penampilan. Ganteng, cantik, boleh ya, boleh, gak masalah sebagai alasan berumah tangga. Tapi perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa paras, kecantikan, ketampanan itu ada expirednya, ada batasnya. Bahkan ada seorang yang datang kepada Imam Syafi'i yang mengeluhkan tentang istrinya. Jadi baru nikah Pak, belum lama nikah, kemudian dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, dahulu istriku itu cantik sekali. Tapi sekarang mengapa setelah menikah kecantikan itu hilang?" Oleh karena itu ada orang yang kecantikannya itu ada expirednya Pak. Kita sama-sama tahu nasihat Imam Syafi'i berikutnya, tundukkanlah pandanganmu. Maka setelah menundukkan pandangan, istrinya kembali cantik. Tapi ala kulli hal, bahwa ketika menikah hanya karena paras ada batasnya. Ada orang yang menikah mungkin karena harta, tapi kita tahu sama-sama harta itu bisa habis. Ada yang menikah karena jabatan misalnya, jabatan pun ada pensiunnya. Tapi kita menikah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menikah karena Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan membersamai kita kepadanya. Dan apabila kita sudah menikah karena Allah, maka akhirnya bukan bagaimana engkau sesuai dengan kemauanku, tapi bagaimana kita menuntun pasangan agar bagaimana kita sesuai dengan apa yang Allah mau. Itulah pernikahan. Maka ketika pernikahan ibadah yang terpanjang, maka kata para ulama perlu adanya rasa sabar dan syukur dalam rumah tangga. Sabar dan syukur. Itulah yang akan menguatkan sebuah tali bernama rumah tangga. Ada seorang solih Pak. Ada seorang solih yang mungkin secara paras beliau gak tampan, di bawah rata-rata lah ya. Tapi beliau memiliki istri yang sangat cantik sekali.
istrinya cantik. Kemudian beliau mengatakan, wahai istriku, aku adalah laki-laki yang paling beruntung di dunia. Aku paling bersyukur, aku beruntung. Mengapa, kata istrinya? Karena aku mendapatkan wanita secantik engkau. Kemudian sang istri mengatakan, wahai suamiku, aku dan kamu adalah calon penghuni surga. Mengapa, kata suaminya? Kata istrinya menjawab, karena tidaklah penghuni surga kecuali mereka memiliki dua rasa bersama, yaitu rasa sabar dan rasa syukur. Aku bersabar memiliki suami seperti engkau, dan engkau bersyukur memiliki istri seperti aku, katanya. Nah ini makanya Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, rumah tangga harus banyak sabar dan syukurnya. Tinggal milih yang paling banyak bersabar istri kita atau paling bersabar kita nih. Tinggal pilih itu saja. Maka itu tadi, sabar, syukur, dan niat karena Allah. Maka kita lihat apa jadinya seorang Asia yang memiliki suami Fir'aun apabila dia menikah bukan karena Allah dan tidak ada rasa sabar dan syukur. Maka kemudian beliau berdoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, karuniakanlah aku rumah di surga. Karena apa? Karena kesabaranku mendampingi Fir'aun. Bu, mau dapat rumah di surga, Bu? Sabar. Suami kita itu bukan Fir'aun. Jadi seperti apapun suami kita nih, santai aja, suami kita bukan Fir'aun. Bahkan kita bisa mendapatkan surga seperti Asia ketika kita bersabar atas perilaku suami kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, terkait dengan kapal mulai karam, yang kita pernah bahas di kajian sebelumnya tentang generasi strawberry generation, bahwa rumah tangga yang berantakan, yang hancur adalah pangkal kehancuran sebuah peradaban. Anak yang lemah, anak yang gampang sekali baperan misalnya, itu berawal semua dari rumah. Tapi sayangnya di negeri kita, Pak Bu sekalian, keluarga itu tidak dianggap penting. Kan kemarin kita baru merayakan kemerdekaan ya. Yang keberapa, Pak? 78. Sudah merdeka cukup lama, tapi keluarga nggak dianggap penting di negeri ini. Misalnya contohnya, ekonomi penting, Pak? Penting. Makanya ada Kementerian Perekonomian. Politik penting? Penting. Makanya ada Kementerian Politik. Tapi keluarga dianggap tidak penting karena tidak pernah ada Kementerian Keluarga di negara kita. Maka kalau kita tarik garis ke belakang, anak-anak yang zuriatan di Afan, generasi lemah, ketika mereka kita tanya, misalnya kemarin saya dapat japrian dari Ustadz Agus di grup, ya terkait dengan ada anak yang dia melakukan seks bebas. Udah tahu ya, dapat dari beliau ya. Yang laki-lakinya SMA, yang putrinya SMP, betapa kagetnya sang ibu ketika anaknya sedang ke belakang membaca chat WA-nya, ternyata sudah sering melakukan hubungan badan. Anak zaman sekarang, Pak. Tapi kalau kita bertanya kepada mereka, ada anak korban narkoba, misalnya kita tanya, nak, kenapa engkau memakai narkoba? Mereka gak akan jawab, Pak. Ini karena mungkin ekonomi kita masih ekonomi kapitalistik. Nggak kayak gitu. Kenapa kamu seks bebas misalnya? Karena politik kita masih politik bebas aktif. Misalnya begitu, enggak. Mereka kalau ditanya mengapa seperti itu, rata-rata jawaban mereka adalah karena kami punya ayah, tapi kami merasa yatim. Kami punya ibu, tapi kami piatu. Kami punya rumah, tapi kami nggak punya keluarga. Jawaban mereka seperti itu, Bu. Generasi yang lemah, generasi yang acak-acakan pada saat ini. Kenapa pangkal musababnya? Salah satunya karena tadi, ketika dia punya ayah, tapi ayahnya gak pernah hadir dalam dirinya, dia merasa yatim. Dia punya ibu, tapi ibunya gak ada dalam kehidupan dia. Dia seperti piatu. Dia punya rumah, tapi dia merasa tidak punya keluarga. Ini awal kehancuran. Maka para ulama menjelaskan salah satu kegagalan pengasuhan adalah ketika anak tidak rindu pulang ke rumah, ketika rumah tidak lagi dirindukan. Tahu banyak sekarang kan anak yang gak rindu pulang ke rumah, ya dia gak rindu pulang ke rumah. Pulangnya kemana? Mungkin ke diskotik, ke bar, nongkrong-nongkrong yang gak jelas misalnya.
Ini karena apa? Karena faktor rumah yang tidak lagi dirindukan. Rumah serasa tidak seperti surga. Padahal kita tahu baiti jannati, rumahku surgaku. Ini ngomong-ngomong surga Pak Bu ya, ini kajian kita serasa surga di sini. Karena surga kan tidak lepas dari bidadari. Karena saya bawa bidadari satu di belakang. Ini ada saya bawa istri saya spesial ya. Saya bawa bidadari, makanya surga agak sepi nih karena bidadarinya satu di sini. Ya, baik. Akhirnya kalau mulai kita kembali ke materi tadi bahwa kegagalan pengasuhan salah satunya ketika rumah tidak dirindukan dan ibu yang tidak dirindukan. Karena ibu biasanya ada di rumah. Mengapa ini semua terjadi? Maka kita perlu tarik garis ke belakang bahwa ketika kita menikah, sebuah mitsaqun ghalidha, sebuah akad yang agung, Pak. Pernikahan adalah akad yang agung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada seorang alim. Ketika itu beliau menikah dan belum melihat paras istrinya. Ketika malam pertama dia lihat wajah istrinya, ternyata wajah istrinya tidak sesuai apa yang diharapkan. Jadi nikahnya tanpa melihat terlebih dahulu. Tahu udah ijab qabul, dilihat malam pertama, ternyata wajahnya tidak sesuai dengan diharapkan. Tapi pernikahannya berlangsung puluhan tahun. Ketika itu istrinya bertanya kepada suami, "Wahai suamiku, aku tahu ketika malam pertama aku melihat gurat kekecewaan dalam wajahmu. Kecewa banget ngelihat diriku. Tapi mengapa engkau masih menggauli aku sampai sekarang dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik?" Maka beliau menjawab, sang alim ini menjawab, karena ketika sudah ijab dan qabul, sudah aku ucapkan aku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin 50 kg emas misalnya Pak ya, 50 kg emas dibayar tunai, maka sudah perjanjian bukan hanya aku dengan ayahmu, dengan dirimu, tapi perjanjian aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Pak. Maka ketika kita menikah, maka konsekuensinya kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita menikah, maka istri kita mengatakan, "Wahai suamiku, tolong bawa aku dan anak-anakmu ke surganya Allah Subhanahu wa taala." Tapi ternyata iblis, ya dalam sebuah riwayat, iblis itu senantiasa berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam nerakanya. Jadi iblis seperti itu, Pak. Dan perbedaan iblis ketika orang belum menikah dan sudah menikah itu berbeda. Kalau orang sudah menikah, maka iblis dan setan itu akan berusaha memisahkan antara suami dan istri. Dalam sebuah riwayat yang ini yang dipakai oleh Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan salah satunya beliau berpendapat hukum dari talak perceraian itu adalah haram. Kecuali ada hal-hal yang membuat dia bisa bercerai. Pada dasarnya nggak boleh kata beliau. Hadisnya dari riwayat Imam Muslim bahwa pada suatu hari itu para iblis berkumpul. Kemudian para setan itu melaporkan kegiatan mereka setiap harinya. Jadi iblis itu rapat Pak. Jadi bukan kita aja yang rapat harian ya. Iblis itu rapat. Datang salah satu setan mengatakan, "Wahai iblis, aku sudah berbuat seperti ini dan seperti ini." Jadi dia sudah berbuat seperti ini dan seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa sudah menjerumuskan manusia ke perzinahan, sudah membuat manusia memakan harta riba misalnya. Maka kata iblis, itu perkara biasa saja. Jadi ketika kita tergoda oleh iblis, oleh setan, perkara-perkara kemaksiatan, kata rajanya iblis itu biasa saja. Tapi ketika ada iblis yang lain mengatakan, "Aku tidak pernah berhenti, tidak pernah berpaling untuk menggoda manusia," kata iblis nih, kata setan, "aku tidak pernah berpaling sedikit pun dari menggoda manusia hingga akhirnya mereka berpisah antara suami dan istri." Nikmal anta, kata iblis, itulah sebaik-baik perbuatan. Ini sebaik-baik iblis. Makanya Imam Taimiyah mengatakan prestasi terbesar iblis, setan itu apa? Memisahkan antara suami dan istri. Maka ketika kita sudah menikah Pak Bu, ini kita sudah bersiap nih, bersiap berperang dengan iblis dan setan yang berusaha untuk menjauhkan kita pasangan suami dan istri. Kalau belum menikah beda. Kalau sudah menikah dibuat berpisah, kalau belum menikah dibuat bersatu.
karena keharaman. Belum nikah, ya, lagi makan. Kentut Pak, kan gak enak kalau makan kentut ya. Tut, Mas maaf, aku kentut, belum nikah. Gak apa-apa dek, kentutmu seperti parfum import, wangi dan tahan lama. Belum nikah. Coba kalau udah nikah, beda kondisinya. Walaupun konon katanya 90% laki-laki itu suka kentut di depan istrinya. Benar gak Pak? Bapak termasuk yang berapa persen? Konon seperti itu katanya, ya. Konon kentutnya suami itu kan romantis katanya, ya. Lagi nonton bioskop belum nikah, kemudian ngorok, tidur tiba-tiba kan lagi nonton ngorok. Mas maaf, aku ngorok malu-maluin aja, kata dia. Enggak kok, ngorokmu itu instrumen terindah yang pernah aku dengar. Belum nikah tuh kayak gitu. Karena apa? Iblis seperti itu Pak Bu. Berusaha bagaimana kalau belum menikah dijadikan semua itu indah pada pandangan manusia. Ngobrol kalau belum nikah berjam-jam serasa semenit, ya enggak? Udah 1 jam nih, kok cepet banget ya lagi telepon. Putusin dong, teleponnya diputusin. Enggak ah, kamu dulu yang mutusin. Enggak, kamu yang nutup. Enggak gitu kan. Sampai pernah ada cerita pas karena sampai nggak mau nutupnya, mereka tidur masih on tuh video call atau teleponnya. Saking nggak mau memutuskan teleponnya. Itu kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, ngobrol sebentar serasa berjam-jam. Inilah godaan dari setan dan iblis tadi. Nah, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita harus mewaspadai nih. Mewaspadai dari tipu daya iblis dan setan yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa bukan termasuk golongan dan umatku orang yang memutuskan suami dan istri. Jadi kalau ada jadi orang laki-laki ketiga, laki kedua ya, pil dan will berusaha merusak rumah tangga orang, maka kata Rasul bukan termasuk golonganku, orang yang merusak rumah tangga orang lain. Tahbib, dosa besar nih. Maka berbahaya nih. Nah, bagaimana ketika kapal mulai karam tadi, ya, maka kita perlu mewaspadai tanda-tanda kapal mulai karam. Pak Bu, walaupun kita pengantin lama atau pengantin baru, kita harus waspada. Karena saya sama istri jadi suka didatangi oleh beberapa teman untuk curhat tentang masalah rumah tangganya. Ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun, ada yang sudah hendak bercerai. Bahkan ada pasangan senior di atas kami yang sudah menikah 30 tahunan dan sempat cerita juga hendak bercerai. Maka oleh karena itu nih Bapak Ibu sekalian, kita harus mewaspadai tanda-tanda atau sinyal-sinyal ketika kapal kita mulai karam. Harus waspada. Yang pertama adalah tanda kapal mulai karam ketika pasangan suami istri mulai jarang bersama. Pak Bu, kalau suami dan istri mulai jarang bersama, ini sinyal pertama. Kecuali kalau LDR, LDM, jauhan suami dan istri, ya, karena pekerjaan itu beda soal. Tapi harus diwaspadai juga. Makanya ada fikih bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau berpisah jauh dengan istrinya, tapi semua dalam keadaan keimanan kepada Allah. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, tanda kapal mulai karam ketika apa? Ketika suami dan istri jarang bersama. Ini waspada ya. Karena tadi saya tadikan yuwaswisu fi sudurin nas. Ada was-was terus. Makanya Pak, kalau bapak atau ibu, ya ibu nih terutama ya, ketika baru menikah atau berapa tahun menikah suka mimpi misalnya. Ustaz, saya mimpi apa? Suami saya kawin lagi. Ada yang pernah mimpi Bu? Hati-hati tuh. Bukan yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan-jangan itu setan yang mewaswasi kita Bu. Ya kan? Mimpinya apa? Suami gue kawin lagi katanya. Hati-hati itu godaan dan jebakan dari setan dan iblis. Suami ke WC, langsung istri gerak cepat. Kemana ngapain? Ngecek handphone suaminya. Ada yang gitu nggak Bu? Was-was nih. Suaminya ke WC, tumben biasanya. Oh ya, hati-hati nih kalau suami suka bawa handphone ke WC ya. Hati-hati.
Konon katanya perselingkuhan itu dimulai dari handphone yang terkunci dan pesan yang dihapus. Hati-hati nih Bu. Walaupun nanti hukum asalnya istri boleh nggak sih Ustaz lihat handphone suami? Hukum asalnya nggak boleh. Jangan kepo. Tapi kalau sudah diizinkan oleh suaminya nggak masalah. Tiba-tiba password handphonenya diganti, pesannya dihapus, konon katanya itu awal mula terjadinya perselingkuhan. Ada was-was, suami ke belakang ke toilet, tiba-tiba istri langsung ngecek handphone suaminya. Keluar WA-nya, halo say, kaget langsung, mas, apa ini mas? Kok kalimatnya halo say, padahal namanya Sayuti atau Saiful misalnya kan, ini godaan nih, kaget nih, saya taunya Saiful, apa Sayuti dan lain sebagainya, ada was-was di situ, ya itu was-was setan tadi. Nah, tanda kapal mulai karam pertama adalah ketika suami dan istri jarang bersama. Suami serasa duda, istri serasa janda, udah jarang hidup bersama. Bahkan salah satu indikator ketika jarang hidup bersama ini ketika tidur Pak. Jadi ini boleh jadi status story di IG nih ya. Kalau tidur sudah berbalas punggung, mata tidak berani menatap mesra, tanda ada hati yang terluka. Ini cakep nih buat status WA ya. Jadi kalau tidur sudah berbalas punggung, iya, kemudian mata tidak berani menatap mesra, tanda ada hati yang kecewa. Maka hati-hati nih kalau tidur sudah pisah-pisahan. Emangnya anak kos tidur pisah-pisahan. Ketika sudah tidak ada lagi rasa mawaddah, tidak ada lagi rasa cinta. Mawaddah kan dikata al-muda, artinya cinta yang selalu ingin bersama. Jadi ada rasanya mawaddah itu apa? Ketika kita selalu ingin bersama dengan pasangan kita, kemana-mana bareng ya. Nah, saya coba kami ikut yuk kajian nostalgia kita dulu naik kereta. Kalau awal nikah naik kereta ke Monas mau demo Pak. Sekarang kajian. Jadi kan kita aktivis ceritanya dulu kan. Naik keretanya itu pengantin baru ke Monas mau demo mahasiswa dulu. Sekarang kajian beda. Ya, tapi ini ketika suami dan istri itu jarang bersama Pak. Ini tanda kapal mulai karam yang pertama nih. Tidur pisah-pisah, kemana-mana, ke arisan keluarga datang. Kemana suaminya? Dia lagi sibuk. Ini tanda kapal mulai karam. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ketika tidak ada lagi mawaddah dalam rumah, cinta yang selalu ingin bersama, kemana-mana ingin bersama sekali. Ketemu di dapur, colek-colekan, ya. Dekat aja wewean yuk gitu. Maksudnya segala macam lah. Ini mawaddah nih. Ketika ini sudah hilang, maka ini tanda kapal mulai karam yang pertama. Maka hati-hati nih. Rasulullah SAW itu begitu mawadah bersama istrinya. Suatu ketika Rasul sedang safar dan ketika itu ada pementasan tari tombak Pak di negeri Habasyah. Ketika ada tari tombak, kemudian Aisyah istri tercinta Rasulullah SAW itu nonton bareng dengan suaminya, dekat banget. Dalam riwayat dikatakan pipinya Aisyah itu nempel di pundaknya Rasulullah SAW. Gimana Pak? Coba Pak, tempelin Pak. Pipinya coba nempel di pundaknya Rasulullah SAW. Pak pernah gitu nggak Pak nonton Pak? Nonton sama istri berdua, tunggu anak-anak tidur ya. Nempel, kan romantis, itu Rasul. Kemudian Rasul bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah, sudah selesai nontonnya? Belum ya Rasulullah, aku masih nonton. 2 kali ditanya, sudah selesai ya Aisyah? Belum ya Rasul, aku masih nonton. Sampai ketiga kalinya, ya Rasul, aku sudah selesai menontonnya. Sahabat bubar, sahabiah pada nanya ke Aisyah, wahai Aisyah, kami tahu kau tuh gak suka nonton tari tombak. Gak suka. Aisyah bukan tipe suka yang nonton. Tapi mengapa engkau ketika itu nonton? Kata Aisyah, karena ketika itu banyak sekali sahabat Rasul. Banyak sahabat Rasul. Dan aku ingin para sahabat Rasul melihat diriku dan Rasulullah, dan mereka tahu bagaimana keberadaan Aisyah di sisi Rasul. Hanya ingin tahu Pak. Makanya kalau kajian kenali ini istri saya gitu kan, ketemu
reuniannya istri saya dikenalkan. Karena wanita ingin seperti itu. Ketika kita ingin mawaddah tadi, nyebrang jalan digandeng, ketika ke mall misalnya digandeng tangan istri, itu antara romantis dan ekonomis. Jadi kalau ke mall nih gandeng tangan istri, itu antara dua Pak, romantis atau ekonomis. Karena konon katanya istri itu niat ke mall itu mau beli deterjen, pulang bawa kulkas 2 pintu. Itu perempuan tuh. Niatnya pengen beli deterjen, pulangnya bawa kulkas 2 pintu. Ini kan enggak juga. Tapi bagaimana Rasul dengan para istri itu begitu dekat sekali, kemana-mana bareng, ya. Bahkan pernah saking dekatnya Rasul dengan Sofiyah misalnya, ya. Ada seorang istri Rasulullah SAW, Sofiyah. Itu Rasul ketika beliau hendak menuntun istrinya naik ke atas unta, kan istrinya ini kecil, turunan Yahudi, kecil sekali badannya. Kemudian ketika hendak naik unta, maka Rasul kemudian menyiapkan pahanya Pak untuk naik Sofia, untuk naik unta. Romantis sekali. Mau naik unta, ini yang membuat istri Rasulullah itu cemburu kepada Sofia. Mau naik unta Pak, menyiapkan ininya Pak. Masya Allah. Ada teman ngaji, Ustadz, saya juga begitu Ustadz. Jadi saya pernah ketika saya naik mobil, saya selalu membukakan istri saya pintu mobil. Saya sudah mendengar riwayat Sofia ini. Kan Sofia kan luar biasa ya Pak. Jadi naik unta karena gak nyampe, disiapkan pahanya Rasul untuk naik, ya. Maka saya pun seperti itu Ustaz. Saya berusaha membahagiakan istri saya. Jadi kalau mau naik mobil, saya bukakan pintunya. Masya Allah, itu romantis sekali. Bukan Ustaz, mobil saya sudah rusak pintunya, hanya bisa dibuka dari luar. Ternyata kayak gitu. Tapi aku lihat romantis, Masya Allah ya. Ini Masya Allah romantis kan. Nah, jadi yang pertama seperti itu. Jadi yang pertama itu bagaimana ketika pasangan mulai jarang bersama, itu tanda kapal mulai karam. Maka kita harus berwaspada nih. Nah, tanda yang kedua adalah ketika mudah emosi. Ya, jadi mudah emosi dan cepat tersinggung. Tadi yang pertama tanda kapal mulai karam ketika jarang bersama, ya. Yang kedua ketika mudah tersinggung, Pak. Jadi kalau pasangan mudah tersinggung, ini tanda-tanda kapal mulai karam. Suaminya bilang, "Mah, setelah ditimbang-timbang, apa Pak timbang-timbang? Mama berat ya?" Nah, ini kan udah tersinggungnya cepet banget. "Mah, kayaknya kita ganti mobil ya. Kayaknya Sienta bagus, sebut merek boleh ya? Sienta bagus." "Apa? Sienta? Bilang aja Sinta itu kan mantan kamu ya." Pengalaman ibu, kayaknya Sienta mau ini ya. Sienta itu mantan kamu, jangan Sinta. Ya udah Xenia, apa Nia juga? Itu kan gampang kan? Gampang tersulut emosi, ya gampang tersinggung. Ini kan bahaya nih. Ya, makanya tadi awal niat berumah tangga itu harus karena Allah tadi, harus sabar dan syukur. Makanya kan ucapan pernikahan talak itu kan jatuhnya di suami bukan istri. Coba kalau istri gampang mengucapkan talak, istri kan baperan, Pak. Tupperware kita hilang, Pak. Tupperware istri hilang. Saya pernah kejadiannya ada istri saya saksi mata ya. Saya main futsal, kelupaan Tupperware. Saya harus ingat, Masya Allah Tupperware. Saya sampai berhenti di jalan karena udah pulang. Saya telepon teman saya, tolong amankan Tupperware istri saya. Karena ngeri nih. Kan baperan Pak. Tupperware hilang, Mas. Tupperware hilang lagi. Udah kita cerai aja. Kalau talak ada di istri bahaya. Bagaimana mungkin kau menjaga keutuhan rumah tangga? Menjaga Tupperware saja kamu gak bisa. Kan bahaya kalau gitu kan. Ini bahaya makanya. Ya, makanya talak itu adanya di suami. Tapi tadi mudah emosi, mudah tersinggung misalnya dalam hal kecil saja. Ini semua bisa terjadi karena mungkin ya tumpukan emosi-emosi istri. Emosi itu sudah numpuk sekali, kekesalan istri sudah numpuk sekali. Karena kan konon katanya, bener gak Bu ya? Para wanita itu konon katanya dia itu mudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Bener gak Bu? Bener ya Bu ya? Udah dimaafkan Pak, udah dimaafkan. Tapi untuk kejadian itu Mama sulit untuk melupakannya.
Makanya ketika tumpukan emosi tadi Pak, numpuk kesalahan. Kan kata Rasul itu wanita seperti gelas-gelas kaca. Kalau sudah pecah, sulit untuk disatukan kembali. Kan di rumah saya semua nggak ada kaca, plastik semua. Jadi kalau pecah aja bisa nggak pecah-pecah ya, sulit untuk menyatukannya kembali. Nah tadi yang kedua itu ketika mudah emosi, mudah tersinggung misalnya, ya apapun itu, ya kalau seperti itu maka ini membuat rumah tidak lagi dirindukan. Kan Rasul itu senang pulang ke rumah Pak. Bahkan ketika Rasul menerima wahyu, ya kemudian badannya bergetar, pulang ke rumah, kemudian ada Khadijah istri tercinta. Zamiluni diselimuti, tenang ketika itu. Tapi ada suami mungkin yang nggak tenang sekali pulang ke rumah. Mungkin ada di antara kita ya Pak, coba mungkin cek ininya dompetnya ada foto istrinya nggak? Ada foto istri, kan ada kan? Sempat viral kemarin ada suami yang romantisnya itu di dompetnya ada foto suaminya, ada foto istrinya, di handphonenya wallpapernya itu foto istrinya. Ini romantis banget. Kamu romantis ya? Di dompet foto istri, wallpaper HP-nya foto istri. Enggak begitu Mas. Jadi kalau aku punya banyak masalah, aku tinggal buka dompet, lihat wallpaper, ada foto istri. Ternyata sebesar apapun masalahku, ada istri yang masalahku lebih besar sekali. Jangan sampai seperti itu. Suami nggak mau pulang ke rumah karena di rumah itu nggak nuansa surgawi. Nanti kita pernah ada bahasan tersendiri bagaimana menciptakan surga dalam rumah. Yang rumah penuh dengan bentakan. Ya, coba lihat Abu Thalhah ketika beliau berangkat safar, anaknya sedang sakit. Dititipi nih, wahai istriku, aku hendak pergi, anak kita sedang sakit, tolong dijaga. Qadarullahnya anaknya meninggal. Pulang ke rumah dalam kondisi capek, nggak langsung bilang, Mas, suami anak kita sudah meninggal. Enggak seperti itu. Tapi ketika itu istri Abu Thalhah berdandan yang sangat cantik, menyiapkan makanan, kemudian mereka berhubungan suami dan istri. Yang ketika itu dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan dari hasil mereka itu ada anak 10 yang semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Jadi pulang ke rumah sudah disambut dengan istri. Jangan pulang ke rumah istri masih masak ikan asin, terusnya dasarnya bolong-bolong. Jangan salah Ustaz, dasar bolong itu konon katanya pakaian terbaik istri. Kayak gitu kan, nyambut suami kayak gitu. Ya ini bahaya nih. Nah tadi mudah emosi, mudah tersinggung, mungkin ini karena kumpulan-kumpulan luka dia yang lama oleh suaminya. Dia sudah memaafkan, tapi dia nggak bisa melupakannya. Yang berikutnya tanda kapal mulai karam adalah ketika ada konflik yang terus berulang. Ada masalah terus dalam rumah tangganya. Rasul juga rumah tangganya biasa dengan para istrinya, tapi ketika ada konfliknya segera diselesaikan. Tapi ini ada pernikahan yang dari awal menikah hingga akhir menikah permasalahannya itu terus. Ustaz, suami saya tuh kalau habis mandi nyimpen handuk itu selalu di atas kasur. Saya kesel banget gara-gara ini saya marahan sama suami. Mandi ya Bu ya, kan Ibu ya aja itu suami itu kan ada suaminya nggak di sini Bu ya. Nyimpen itu handuknya basah di atas kasur, udah ditata di lemari itu kaos baju kemeja rapi. Asal ngambil acak-acakan semua tuh lemari. Makanya kemarin kan ada tutorial bagaimana cara mengambil kaos di dalam lemari gitu kan. Gara-gara itu tuh masalahnya berulang terus, nggak ada solusi. Itu tanda kapal mulai karam. Rasul kalau ada masalah dengan para istrinya langsung diselesaikan pada saat itu juga. Ketika itu Rasul ada masalah dengan Aisyah misalnya terkait dengan isu perselingkuhan dengan seorang sahabat Sofwan. Kan sama-sama tahu kan hadisul ifki kan. Ada Rasul ketika Aisyah badannya kecil diangkat di tandunya ternyata ketinggalan ya kan. Ada fitnah besar terhadap Aisyah ketika itu. Ketika itu akhirnya turun wahyu yang membersihkan nama Aisyah. Tapi ketika marah dengan Aisyah, tidak pernah Rasul mengungkit-ungkit kesalahan yang dahulu. Kan kita enggak sekarang. Udah beres nih masalahnya, diungkit lagi. Kalau mengungkit kebaikan itu boleh, bahkan diharuskan dalam rumah tangga.
Tapi dalam mengungkit keburukan-keburukan pasangan, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau mungkin kebaikan boleh, Aisyah dan Rasul misalnya kan suka lomba lari. Nah, maka ini Pak mau romantis suka lari bareng sama istri. Rasul pertandingan pertama, game pertama kan kalah sama Aisyah. Aisyah masih langsing, naluri wanita, langsing, larinya kencang. Rasul kalah. Game keduanya berapa tahun kemudian Aisyah sudah menggendut dan Rasul yang menang larinya. Ini untuk membalas kekalahanku terdahulu. Itu boleh mungkin. Saya pernah sama istri saya, itu kemarin di depan anak nih, ini baju pernikahan Abi dan Umi. Jadi kita liatin, saya coba pakai, kata anaknya Abi udah gendut dia nggak cukup bajunya gitu kan. Ini nostalgia itu nggak masalah. Tapi ketika mengungkit kesalahan, itu adalah awal petaka sebuah rumah tangga. Diingat terus misalnya, maka ini berbahaya. Ya, Rasul pernah bermasalah misalnya Sofia istri beliau. Ketika itu mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu istri-istrimu membuli diriku. Hafsah, ya, dan istrimu yang lain itu membuli diriku, kata Sofia. Dia mengatakan bahwa aku adalah anak seorang Yahudi. Ada masalah tuh dalam rumah tangganya kan? Diadukan masalah itu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku diejek-ejek dan dihina oleh istri-istrimu yang lain. Maka ketika ada masalah, Rasul langsung menyelesaikan masalah itu. Kata Rasulullah SAW, wahai Sofia istriku, tenang saja. Kamu adalah sebaik-baik istriku, untuk mau menghibur istrinya. Kamu adalah anak seorang nabi, pamanmu nabi, dan suamimu nabi. Kan dihibur tuh, akhirnya Sofia itu bisa bangga sekali. Wahai Sofia, tenang saja. Kalau mereka suaminya hanya nabi, kamu walaupun turunan Yahudi, tapi bapakmu adalah nabi, pamanmu nabi, dan suamimu nabi. Ketika itu bergembiralah Sofia. Ada yang tahu Bu, pamannya siapa, suaminya siapa, dan siapa ayahnya? Dikatakan seperti itu. Ini ada hadiah, nggak ada Tete? Dari prize-nya ini. Ini Masya Allah. Maka diselesaikan ketika itu juga. Nah maka yang ketiga seperti itu. Yang keempat, ketika tanda kapal mulai karam, yang keempat ketika hilangnya rasa cinta. Jadi ketika udah gak ada rasa cinta dan tidak ada lagi rasa cemburu. Kan batasan cinta itu ketika ada rasa cemburu. Maka ketika di pasangan misalnya sudah tidak ada lagi rasa cemburu antara suami dan istri, maka ini tanda kapal mulai karam yang berikutnya. Suaminya jalan makan siang dengan perempuan lain, lihat story-nya gak masalah misalnya kan. Istrinya sama orang lain chatting malam-malam ketawa-ketawa, suaminya gak cemburu, makanya tandanya masalah. Tidak ada lagi rasa cemburu. Makanya ada dosa besar, artinya apa? Yang ketika suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya. Bahkan Rasul adalah orang yang paling cemburu. Ada seorang sahabat Rasul mengadukan kepada Rasulullah, aku melihat istriku sedang ngobrol doang sama seorang sahabat yang lain. Aku marah dan aku pukul dia dengan gagang pedangku. Saking cemburunya. Apakah itu diperbolehkan Rasul? Boleh kata Rasul. Aku pun pencemburu katanya. Ini kalau ada istri gak cemburuan, suami gak cemburuan misalnya. Bahkan ada suami yang nitipin istrinya ke temennya karena berangkatnya satu arah misalnya. Gue nitip istri gue dong, anterin ke satu arah lo misalnya. Gak ada rasa cemburu. Maka ini tanda kapal mulai karam yang berikutnya. Ya. Kemudian yang kelima, tanda kapal mulai karam ketika suami dan istri sudah jarang berhubungan. Ini ada yang jomblo nggak? Ini kalau jarang berhubungan, tanda kapal mulai karam. Karena suami itu kan paling seneng kalau diajak, ya gitu kan ya. Nah, jadi ketika sudah mulai jarang berhubungan, tanda kapal mulai karam. Nah ini saya ada berapa kali konsultasi, teman nanya mau sedang berantem sama istri, saya tanya. Pertanyaan pertama kadang adalah kapan terakhir kali berhubungan? Baru kemarin semalam udah pulang, gak ada masalah berarti dalam rumah tangga ya. Ini kalau udah berbulan-bulan ya, bertahun-tahun misalnya, ini tanda kapal mulai karam. Kecuali memang orang yang solih. Ada seorang sahabat Faruk namanya, itu 30 tahun gak pulang Bu. 30 tahun gak pulang. Kalau Bang Toib kan 3 lebaran gak pulang. Ini 30 tahun.
Ketika itu dia hobinya ini, sahabat Farouk ini hobinya itu berjihad. Masya Allah ya, hobinya jihad ya. Hobinya berjihad, nggak pulang-pulang ya. Tapi dia menitipkan 30.000 dinar uangnya untuk istrinya. Mau nggak mau ditinggal bu, tapi dapat 30 dinar, 30.000. Ya sekitar 120 miliar lah. Kan kurs sekarang atau dinar 4 juta. Jadi ya sekitar 120 miliar. Ustaz nggak apa deh kalau gitu deh, nggak apa nggak pulang juga 120 miliar gitu kan. Emang harga kita segitu ya, kalah kita ya. Ya, ini ketika jarang berhubungan. Makanya kalau ada masalah konflik biasanya kita ngusulin ya udah coba berhubungan dulu dengan suami istri. Karena kalau sudah berhubungan akan muncul hormon-hormon dalam diri suami. Nah, jadi itu tuh ya, Pak Ibu ya. Jadi ketika ada tanda-tanda kayak gitu. Yang kemudian ketika yang keenam, tanda kapal mulai karam ketika sudah mulai mendambakan orang lain dalam kehidupannya. Membanding-bandingkan. Mas coba lihat tuh, suami sebelah tuh kayaknya ketika rumput tetangga lebih hijau. Ini sudah mulai membanding-bandingkan. Dan yang paling berat, yang paling parah tanda kapal mulai karam adalah ketika saling membuka aib pasangan di depan publik. Ini tanda kapal mulai karam yang paling parah. Dan yang paling sulit untuk disembuhkan ini ketika yang ini. Ketika masing-masing pasangan sudah mengumbar aib masing-masing ke depan publik. Padahal tugas pernikahan suami dan istri adalah bagaimana saling menjaga aib pasangan. Kan kita kan seperti pasangan, seperti berpakaian kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling berpakaian, saling menutup aibnya. Tapi kalau sudah antara pasangan saling membuka aibnya di depan orang, ya, depan publik, maka ini tanda kapal mulai karam yang paling berat sekali. Walaupun kadang itu sindiran misalnya, tapi untuk suaminya, ada orang tahu itu untuk suaminya. Nulis di storynya, gimana pendapat teman-teman semua kalau suami itu nggak pernah nafkahin? Kan orang-orang udah condongin, wah ini pasti suaminya nih, gitu kan? Ini ketika sudah mulai membuka aib pasangan ke. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian Allah muliakan, maka kita perlu mewaspadai 7 tanda ini. Ada banyak sebenarnya, tapi kurang lebih 7 tanda ini yang pertanda kapal kita mulai karam. Maka bagaimana solusinya? Maka solusinya kembali di awal bahwa karena pernikahan adalah ibadah yang panjang, maka kita perlu menguatkan satu sama lain dalam berumah tangga bahwa kita menikah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kan pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu kan, angka perceraian di Indonesia kan tinggi sekali. Bahkan ada statistik mengatakan dalam 1 jam terjadi 30 angka perceraian atau 40 angka perceraian di Indonesia. Ini setan iblis seneng banget menggodanya ya. 1 jam terjadi 30 sampai 40 angka perceraian. Kita duduk nih sejam, ada 40 orang bercerai, 30 orang bercerai. Nah ternyata menurut statistik seperti itu. Dan ternyata ada 5 besar faktor penyebab perceraian. Yang pertama katanya faktor ekonomi. Ada faktor komunikasi. Ada faktor adanya pria idaman lain atau wanita idaman lain. Ini faktor-faktornya katanya. Tapi enggak juga seperti itu. Kalau kita mengatakan karena faktor ekonomi, maka itu enggak jadikan landasan. Karena dulu pernah Rasul diboikot ketika di Madinah dan di Mekah. Kondisi perekonomiannya tidak baik, tapi angka perceraian itu rendah sekali. Kalau faktor komunikasi itu pun enggak jadi landasan. Zaman sahabat tadi 30 tahun enggak pulang, ya. Berjihad berbulan-bulan, komunikasinya enggak seperti sekarang. Atau tadi ya, komunikasi kurang seperti Nabi Ibrahim dan Hajar istrinya misalnya, berjauhan, komunikasi enggak ada, tapi tidak terjadi perpecahan. Dan Nabi Ibrahim pun enggak kepo IG-nya Siti Hajar kan, statusnya apa sih di IG-nya, enggak kayak gitu. Ya, tapi percaya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dalam sebuah hadis dikatakan bahwa perceraian itu terjadi karena ada kemaksiatan di antara kedua belah pasangan. Ini Pak, ternyata terjadinya perceraian itu dari 7 tadi itu, dan lebih utama dominannya karena ada kemaksiatan di antara kedua belah pasangan.
Nah, kita lihat tadi di awal nasihat Imam Syafi'i kepada muridnya yang mengadukan perihal istrinya nggak terlihat cantik. Imam Syafi'i apa? Tundukkan pandangan. Mata yang sering mengumbar kemaksiatan akan dicabut kenikmatannya. Maka para ulama menjelaskan, seseorang yang sudah terbiasa berbuat maksiat, maka Allah akan cabut kenikmatannya dari perkara yang halal. Pak, orang kalau sudah minum homer, suka minum homer nih, dia minum air putih udah nggak kerasa, Pak, karena udah biasa. Ada yang suka bergelimang riba, dapatnya banyak hasil riba, dia dapat harta yang halal nggak nikmat bagi dia. Maka begitu pula istri, karena sering melihat yang nggak halal bagi dia, maka yang halal di depan dia nggak terasa indah. Maka hati-hati tuh. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan sitinya, istrinya, itu ketika dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara makan satu buah yang dilarang. Ketika itu, ya kan, makan buah kan, buah yang dilarang. Yang satu bermaksiat, tapi yang keduanya dilemparkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dari surga. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak saling menyalahkan satu sama lainnya, tapi mereka mengistighfari diri mereka. Mana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kan gitu kan? Ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menginsafi bahwa ini kesalahan mereka bersama. Nah, jadi seperti itu ayat yang Allah kan, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, semoga kita terhindar dari itu semua. Kalau tadi zikirnya dan doanya Nabi Adam seperti itu, jangan sampai ketika kita pernikahan zikirnya itu berbeda-beda. Baru nikah pertama, Masya Allah. Hari kedua, Alhamdulillah. Hari ketiga, Subhanallah. Hari berikutnya, Astagfirullah, banyak istighfar. Hari berikut lagi, Innalillah. Jangan sampai berubah zikirnya. Ya, maka inilah tadi, Bapak Ibu sekalian Allah muliakan nih, sebuah kewaspadaan yang perlu kita lakukan. Karena ketika kapal mulai karam, yang menjadi rusak itu bukan hanya suami dan istrinya, tapi anak-anak yang menjadi korbannya. Banyak anak yang terlibat narkoba, seks bebas, salah tandanya adalah ketika apa? Ketika berantakan rumah tangganya, ketika rumah tidak lagi dirindukan, dan ketika ibu tidak lagi dirindukan. Itu mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Nggak ada jawab? Kalau ada yang mau jawab dipersilakan. Wallahu a'lam. Salam. Jarang ketemu atau jarang ketemu ya? Istri di mana, Pak? Oh, pengen pulang semua sekali. Iya. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah terus ya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Amin.
Banyak ya, ada 3 ternyata ya. Insya Allah banyak sih Ustaz. Udah cukup. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua. Ini buat yang LDR-an ya Bu ya, Pak ya, ini Masya Allah ya. Tugas besar, tugas berat. Tapi ala kulli hal bagi yang LDR-an kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka kan jarang bertemu dengan istrinya Siti Hajar. Bahkan dalam riwayat mereka hanya bertemu 4 kali. Tapi melahirkan anak yang sesolih, Ismail alaihissalam. Bayangkan Ismail dan ayahnya Ibrahim jarang bertemu Pak. Tiba-tiba bertemu disuruh sembelih. Ya kan, peristiwa kurban. Apa jadinya kalau anaknya nggak soleh? Ibunya bilang, nih nak, bapak kamu kebanyakan di pos yang sana, pulang-pulang seperti ini nyuruh motong misalnya kan. Kalau nggak soleh seperti itu, tapi masya Allah. Maka kunci seperti Nabi Ibrahim, dan inilah perlu istri yang salihah. Ketika suami jarang pulang karena ada tugas, maka peran istri adalah bagaimana mengkisahkan kebaikan-kebaikan ayahnya di depan anaknya. Seorang Siti Hajar itu mengkisahkan kebaikan-kebaikan Ibrahim di depan Ismail. Sehingga muncullah, walaupun sosok ayah gak hadir, dari cerita sang ibu, si anak itu mempunyai gambaran inilah ayahku yang luar biasa. Makanya kunci untuk menjadi ayah yang baik itu adalah menjadi suami yang baik untuk istrinya. Apa jadinya kalau seorang ayah itu gak baik sebagai suami kepada istrinya, maka berantakanlah rumah tangga itu. Jarang pulang bapaknya, ngobrol sama anaknya. Mah, papa kemana sih? Iya nih bapak kamu gak tahu kemana sih, gak pernah pulang. Oh ya kan, udah gak pernah pulang, gak pernah WA, gak pernah ngirim transferan misalnya kan, gak pernah ngirim ini, ngirim itu. Maka gambaran kepada sang anak terhadap ayahnya itu jelek sekali. Maka peran seorang ibu ketika terjadi LDR-an adalah bagaimana menceritakan kebaikan-kebaikan sang ayah kepada anak-anak mereka. Sehingga muncullah gambaran sosok ayah teladan bagi anaknya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang ayah jarang pulang ke rumah, ayah harus punya 3 waktu spesial untuk anak-anaknya. Ini pernah kita bahaskan di kajian. Yang pertama apa? Ketika anak kita sakit, walaupun bapaknya seminggu sekali pulang, tapi kalau dapat berita anaknya sakit, maka sang ayah harus segera pulang menengok anaknya. Yang kedua, ketika anaknya sedang sedih, maka ayah harus hadir di tengah-tengah sang anak. Apa jadinya kalau sedang sedih, dia butuh teman curhat, nggak ada ayahnya, dia curhat kepada yang lain. Nauzubillah, mungkin teman-temannya nggak baik atau apa, emang ini berbahaya. Dan yang ketiga, ayah harus hadir ketika apa? Ketika anak unjuk prestasi. Ada tasmi Al-Quran anaknya, misal anaknya bagi rapot, hadir nih ayah. Walaupun dia gak hadir setiap saat, tapi dia hadir di 3 waktu itu, insya Allah itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Maka yang kedua, gimana cara menjaganya? Kemarin saya ngisi kajian tentang rumahku, sekolah pertamaku. Ternyata rumah kita Pak adalah benteng pertama pergaulan anak kita. Di rumah itu 60% anak kita di rumah, 20% lagi itu di sekolah, 20% lagi di lingkungan. Makanya tadi kalau rumah tidak lagi dirindukan, maka hancur itu semua. Nah makanya di rumah itu bagaimana anak agar tidak terkena lingkungan yang gak baik, maka orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anaknya di rumah. Jadi teladan Pak, anak jadi superhero, orang tua jadi superhero bagi anaknya. Pernah saya ceritakan kan ada kasus tuh Pak, ada anak geng motor yang mereka ngerokok semua kecuali 1 orang anak. Kita tanya, kenapa kamu gak ngerokok mas? Dia bilang, Ustadz karena kata bokap gue, kata ayah gue, ngerokok itu gak baik. Dia ingat ayahnya.
Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Imratul Aziz sedang berbuat kemaksiatan, maka yang terbayang adalah wajah sang ayah, Nabi Yakub alaihissalam. Nah makanya ini, kalau ingin anak kita baik, ayahnya harus baik. Ya, ayahnya harus baik. Alhamdulillah itu ya. Yang ketiga, kenapa setan menggoda manusia? Karena tugasnya setan seperti itu. Ketika beliau ya, ketika dia dilemparkan dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia mengatakan bahwa aku akan menjerumuskan banyak manusia ke nerakanya Allah. Maka mulailah iblis membuat makar-makar, dan salah satu makar terbesarnya tadi memisahkan suami dan istri. Kenapa? Kalau suami istri hancur, maka anak-anak akan hancur. Anak akan hancur, maka peradaban akan hancur, Pak. Jangan-jangan pemimpin kita doakan pemimpin kita ya Pak, semoga keluarga dari keluarga yang baik ya, sehingga nanti akan lahir generasi yang baik pula. Mungkin itu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Silakan tutup. Baik ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup kajian kita dengan istighfar, astaghfirullah, hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.